Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kenapa Jokowi baru sekarang begitu kan ya mengakui soal arahan ya Tom Lembong untuk impor gula? Kok baru sekarang? Ada apa? Kemarin kemana aja begitu? Ketika kuasa hukum dari Tom Lembong menghadirkan Jokowi, malah Jokowi berbelit-belit begitu kan ya. Seharusnya dari pihak penegakan hukum, seharusnya kalau sudah disebutkan dihadirkan di situ, ya hadirkan dong begitu kan. Ya sebagai bentuk transparansi keadilan. Tapi kenapa sekarang ketika Tom Lembong mengatakan dan bahkan bebas begitu kan ya akan menuntut ya orang-orang yang memenjarakan Tom Lembong begitu. Dan sekarang Jokowi mengakui di situ begitu. Kan Tom Lembong kemarin kan ada pembelaan bahwa itu peraturan itu diterbitkan saat pemerintahan Pak Jokowi. Ya seluruh kebijakan, yang namanya seluruh kebijakan negara itu dari presiden, siapapun presidennya. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian, jadi level teknis itu ada di kementerian. Nah, pertanyaannya sekarang dari mana ya Tom Lembong ini dapat abolisi begitu kan, dan kemudian Hasto dapat amnesti di situ begitu. Jadi saya kira abolisi itu tidak datang sebegitu semudah membolak-balik telapak tangan begitu. Dan pada akhirnya orang akan bercerita bahwa satu-satunya dan menjadi sejarah bahwa Tom Lembong mendapatkan abolisi. Saya kira masyarakat dan jutaan masyarakat begitu mengapresiasi langkah Prabowo yang kemudian memberikan abolisi kepada Tom Lembong. Tapi pertanyaannya kenapa Jokowi sekarang sudah mulai mengakui satu persatu? Ada apa begitu ya? Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen yang muncul begitu. Salah satunya ya dari mana abolisi datang ya, vonis 4 tahun ya, 4,5 tahun ke rencana tim penasihat hukum ya. 4,5 tahun turun ke rencana tim penasihat hukum ya, Pak Tom Lembong akan hadirkan Jokowi saat banding. Opo nggak panik wowo ya Karo Mulyono. Bahkan kenapa ngomongnya baru sekarang kata netizen ya? Kalau Jokowi bicara level kebijakan, menteri pun masih dalam koridor level kebijakan. Di kementerian level teknis itu mulainya dari dirjen ke bawah dan sebagainya. Ini pengakuan ini sekaligus menggugurkan tuduhan kepada Tom Lembong melakukan impor di saat gula berlebih. Jadi saya kira apa yang kemudian disampaikan Jokowi pada hari ini begitu kan, ya. Nampaknya sudah mulai diambang kebingungan karena Tom Lembong sudah bebas. Saya apresiasi yang sangat luar biasa kepada Presiden Prabowo begitu kan. Mana hukum yang kemudian yang hanya dijadikan sebagai alat politik, mana yang hukum dan yang tidak begitu kan. Ini mungkin ada setuju dan ada yang tidak begitu kan. Tapi pakar hukum sudah memberikan memberikan penjelasan seperti Profesor Mahfud dan sebagainya. Dan artinya langkah apa yang kemudian dilakukan Prabowo ini sangat baik sekali begitu kan. sangat baik. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tom Lembong selama ini ya kasusnya begitu kan ya merugikan negara ya, justru kata Hotman Paris menguntungkan. Tidak ada aliran dana kepada dirinya begitu. Jadi inilah yang kemudian Prabowo tepat sekali untuk memberikan itu. Memberikan abolisi itu. Nampaknya pendukung-pendukung Jokowi sudah mulai berantakan hari ini. Geng Solo sudah mulai bubar. Kenapa Bang kok tepuk tangan? Iya, karena kita lihat saja begitu kan ya. Dengan adanya situasi dan kondisi politik hari ini, nampaknya Jokowi sudah mulai diambang kebingungan. Ketika para kuasa hukum dari Tom Lembong menghadirkan Jokowi dan tidak terjadi, dan pada akhirnya Tom Lembong mendapatkan abolisi, ini menunjukkan bahwa Tom Lembong sangat-sangat luar biasa. Sudah jelas-jelas dong di situ begitu bahwa ini adalah perintah presiden begitu kan ya. Tapi teknisnya di kementerian. Iya, teknisnya memang di kementerian. Tapi kalau sudah perintah presiden, seharusnya kan ya nggak segenting ini begitu kan. Nggak segenting ini. Bayangkan ya, dengan adanya sekarang ini Tom Lembong dihukum 9 tahun begitu, 9 bulan begitu kan ya.
ya serepublik Indonesia ini habis energi berdebat dengan soal kejaksaan. Nuduh Tom Lembong membuat kebutuhan impor gula mentah di saat stok berlebih atau tidak. Lah, tiba-tiba Jokowi nongol bahwa impor itu kebijakan dia. Pengen rasanya gue gigit pantat tetanggaku ini. Komentar dari Zen ngeri-ngeri Zeda. Jadi saya kira ya sudah 9 tahun lah rasanya gimana di penjara, terus kemudian jauh dari keluarga dan sebagainya. Dan Tom Lembong kalau sudah seperti ini merasa dirugikan. Ya bisa saja ini Jokowi dituntut, ya. Kenapa tidak ada pembelaan, ya, kalau memang dari dirinya bahwa yang impor, terus kemudian kuasa hukumnya sudah mengatakan bahwa ini adalah inisiatif dan kabinet, terus kemudian ada perintah dari atasan. Ya kok tiba-tiba diam kemarin. Dan sekarang ketika Tom Lembong bebas, seolah-olah menggugurkan tuduhan-tuduhan itu dan sebagainya. Dan pada akhirnya Jokowi mengakui hal itu. Ini ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Makanya pendukung-pendukung 58% ya, yang namanya kaum 58% ya, sekarang sudah mulai ketar-ketir ya, diambang kebingungan. Prabowo nampaknya sudah tidak sejalan dengan apa yang kemudian dilakukan oleh Jokowi. Kenapa Bang kok tidak sejalan? Ya kita lihat saja bahwa realitanya sekarang Prabowo lebih mementingkan rakyat Indonesia, bukan cawi-cawi lagi. Ya. Nampaknya ada yang panik yang sebelah itu gitu kan ya. Kalau dulu keluar-keluar, wah Tom Lembong ya anak apa, ya tidak terima anak apa, kritik sana sini. Sekarang geng Solonya bisa saja siap-siap bubar. Itulah politik. Drama belakang dan drama depan itu berbeda, bro. Ya, berbeda. Sekarang menjadi lawan, besok menjadi kawan. Sekarang menjadi kawan, besok menjadi lawan. Itulah politik. Di politik itu tidak ada abadi di partai-partai itu, begitu kan? Ya, biasa dalam dunia politik begitu. Jadi sekarang musuh Jokowi ya 3. Rival Jokowi sudah 3 ini begitu. Mengapa 3 Bang? Ya, PDP, anak abah. Ya bisa saja kaum 58% pecah. Bisa saja begitu kan ya. Terus kemudian ya banyak yang masih dukung Jokowi begitu kan. Kritik luar biasa, biasalah begitu kan ya. Sebelah sana biasa begitu. Ada yang kritik, ada yang pro, ada yang sudah ya sadar terhadap apa yang dilakukan oleh Jokowi itu begitu. Dan pada akhirnya orang banyak melihat bahwa apakah demokrasi hanya dengan cawi-cawi itu? Nah itu kan pertanyaan penting itu. Harus dijawab dengan logika akal sehat. Jadi saya kira dengan bebasnya Tom Lembong dengan Hasto begitu, ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo tidak mau ada perpecahan-perpecahan yang muncul dan pada akhirnya hanya dikuasai dengan cawi-cawi segelintir orang, dan bahkan begitu Prabowo tidak ingin dicap bahwa pemerintahannya, ya, saya garis bawahi bahwa di pemerintahannya dicap masih ya di setting, diintervensi sana sini. Tidak mau seperti itu begitu. Berbeda sudah ya. Kepemimpinan Jokowi dan kepemimpinan Prabowo ini sudah berbeda. Kekuatan secara politik, transparansi keadilan dan bahkan berpihak kepada rakyat, nampaknya tanda-tandanya Prabowo ini lebih dekat ya kemasifannya dibandingkan dengan seorang mantan Presiden Jokowi. Kenapa? Walaupun Prabowo tidak sering turun ke bawah, tapi nampaknya semua apa yang menjadi penegakan hukum yang ada di Indonesia saat ini sebenarnya langkah yang dilakukan oleh Prabowo ini tepat sekali. Ya nggak tahu lagi kalau di situ ya kepanasan, nggak tahu lagi begitu kan? Ya nggak tahu lagi. Jadi saya kira ini sudah banyak begitu kan ya, sekarang ini muncul narasi-narasi di media sosial. Dan tidak hanya itu, Tom Lembong ya putuskan terima abolisi, sampaikan ya terima kasih kepada Presiden Prabowo. Dan setelah keluar begitu kan ya, Tom Lembong mengucapkan terima kasih sebanyak-banyak kepada Presiden Prabowo. Ya,
Karena dengan adanya Presiden Prabowo yang memberikan abolisi kepada satu-satunya begitu kan, yang punya kasus besar, yaitu adalah kepada Tom Lembong, karena mungkin tidak ingin ada perpecahan-perpecahan yang muncul, yang pada akhirnya begitu kan ya, hanya dijadikan sebagai alat politik, senjata politik ya untuk melukai rivalnya. Ada juga yang mengatakan, ya Tom Lembong karena dukung Anies Baswedan. Nah, masuk akal ini. Masuk akal ini begitu kan. Atau jangan-jangan karena Tom Lembong sudah memberikan kontribusi kepada Anies Baswedan dan para pendukung-pendukungnya sehingga mendapatkan berapa persen di tahun 2024 kemarin saat Pilpres. Wih, keren. Nampaknya ketika Anies Baswedan menyambut begitu kan ya, menyambut Tom Lembong begitu kan ya di depan penjara di situ begitu, nampaknya ini terasa kampanye. Kenapa Bang kok terasa kampanye? Kok masyarakat membludak sekali begitu kan? Apakah ini karena Anies Baswedan yang datang menyambut Tom Lembong, menyambut teman-temannya, menyambut kontribusi Tom Lembong saat Pilpres kemarin? Begitu luar biasa. Ada gerakan si A, ada gerakan si B, dan bahkan tidak ketinggalan zaman. Ada gerakan emak-emak begitu kan. Rela menunggu dari pagi begitu saat keputusan dan disetujui oleh DPR bahwa abolisi dan kemudian amnesti di situ sudah disampaikan kepada publik. Ya langsung masyarakat dan emak-emak itu turun. Ya menunggu Tom Lembong bebas, menunggu tanda tangan Prabowo, begitu sampai malamnya begitu kan. Begitu luar biasanya. Ternyata ada magnet juga Tom Lembong ya. Dan kita tahu, nah inilah yang kemudian kontribusi besar Presiden Prabowo begitu nampaknya sudah dirasakan oleh Tom Lembong. Dia berterima kasih dong ya. Sudah disampaikan berterima kasih kepada Presiden Prabowo ya. Ya nampaknya Presiden Prabowo sudah tahu begitu gerak-gerik ini begitu kan ya. Tidak mungkin seorang presiden tidak tahu. Dia kan punya intelijen. Bahwa dianggap bahwa Tom Lembong ya tidak masalah, tidak ada masalah dan sebagainya. Narasi-narasi ini muncul di media sosial begitu kan ya. Dan bahkan tidak hanya itu. Kini menjadi pertanyaan siapa sebenarnya di balik yang ingin memenjarakan Tom Lembong, dan pada akhirnya hanya berbuah pada Tom Lembong yang kini telah menjadi ya momen bengisnya politik rejim Jokowi. Wah. Jadi bisa saja kasus yang dimulai dengan politisasi dan diakhiri dengan kebijakan politisasi. Kata netizen seperti itu gitu. Ya, semoga saja ini begitu kan. Semoga saja ya nggak ada masalah begitu kan. Ya, nggak ada masalah di situ. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen. Nah, kalau kebijakan-kebijakan Tom Lembong ini sama dengan sebelumnya begitu kan ya. 2015 sampai 2016, 2019, 2020, 2020, 2022, 2022, 2024 begitu kan ya. Kalau sama begitu, kenapa kok dia aman-aman aja? Apakah abolisi itu sebagai catatan akan mengamankan dia? Atau mengamankan mereka? Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan yang kemudian muncul ya. Jadi saya kira ini banyak sekali persepsi publik begitu kan ya. Masyarakat hari ini sudah tahu begitu bahwa negara kita, Presiden Prabowo ya memberikan abolisi dan amnesti itu sebagai langkah penegakan hukum yang kemudian ya hukum tidak lagi dicap sebagai hanya dijadikan sebagai alat politik atau cawi-cawi politik kepada rivalnya atau kepada lawan-lawannya yang tidak sejalan dengan dia, tapi pada akhirnya orang-orangnya sendiri begitu ketika melakukan itu, apakah aman-aman aja? Kita tunggu saja. Nah, sekarang giliran Tom Lembong yang bernyanyi begitu kan, ya? Giliran Tom Lembong yang melaporkan situ tuh. Ngeri bos, ngeri ini sedap, ngeri sedap kan? Jadi saya kira pertarungan politik inilah ya semakin hari semakin kelihatan begitu siapa di balik ini semua begitu. Makanya ya Presiden Prabowo begitu kan sudah memberikan memberikan satu terobosan baru begitu kan kepada penegak hukum yang kemudian jangan cawi-cawi masalah ini. Kita ingat nggak dengan adanya Merdeka, hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Dulu pernah nggak
Ya, ternyata sekarang ya itulah Prabowo begitu. Banyak komentar netizen ya, buat Jokowi ya, Anda sama sekali tidak pantas menduduki kursi presiden kalau tidak menggunakan cara ini. Apa maksudnya ya? Apakah abolisi adalah upaya menyelamatkan Jokowi atau menyelamatkan Prabowo juga tidak menggunakan ekonomi Pancasila? Nah, kita lihat saja ya, para ahli itu sudah menjelaskan di situ. Makanya abolisi itu saya kira ya, kalau toh pada hakikatnya penghabusan masalah soal pidana dan kasus-kasus yang selama ini dilakukan oleh para penegak hukum, maka juga ada dampak efek sebenarnya. Ya, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Negatifnya, orang akan terus membicarakan, wah ini kok bela koruptor, oh ini kok bela ini. Nah, satu sisi dampak positifnya, jangan lalu kemudian hukum ini dijadikan sebagai alat politik, satu ya. Yang ketiga adalah jalan tengah-tengah. Bisa saja Presiden Prabowo memberikan itu biar tidak ada perpecahan, satu. Biar tidak di dalamnya kalau tidak ada terang-menerang korupsinya begitu, aliran dananya, ya selayaknya dan sepatutnya itu sudah bebas begitu kan ya. Jangan lalu kemudian karena punya ambisi besar, punya jaringan yang kuat tiba-tiba memenjarakan orang. Gak boleh dong, ya dikit-dikit kritik dilaporkan, dikit-dikit kritik dilaporkan. Apa ini begitu kan? Kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.